Oke, salam sehat semuanya. Sebelumnya kita telah melakukan yang namanya ujian semester, kita telah melakukan yang namanya pengayaan, serta kita sudah liburan ya. Atau kita istilahnya belajar mandiri. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai algoritma dan pemrograman di semester 2 pertemuan yang pertama ini. Oke, jika kita berbicara mengenai algoritma, jadi selama ini mungkin kalian telah menggunakan banyak sekali produk-produk perangkat lunak ya di komputer, tapi mungkin masih sedikit yang menggunakan bahasa pemrograman. Karena bahasa pemrograman tentunya kamu harus kuat di algoritma dulu. Sekarang saatnya bagi kalian untuk membuat program sendiri ya. Jadi di zaman sekarang ini semua program itu sudah dibuat. Aplikasi-aplikasi di Android yang kalian pakai, yang kalian sering gunakan, hingga aplikasi-aplikasi di komputer kalian yang juga sering kalian gunakan. Itu semua diprogram. Sehingga sangat penting untuk kalian mengetahui basic-basic atau dasar dari algoritma dan bahasa pemrograman ini. Nah, untuk membuat program tentunya kalian harus menggunakan salah satu dari banyak bahasa pemrograman yang ada. Bahasa pemrograman itu beda-beda ya? Tidak. Bahasa pemrograman itu sebenarnya hanya satu, yaitu harus mengerti dulu algoritma, cara berpikir komputasional. Oke, jadi kita akan menuju slide berikutnya. Jadi yang pertama kita masuk ke pengertian algoritma. Jadi algoritma adalah sekumpulan instruksi terstruktur dan terbatas. Ingat ya, dia instruksi yang terstruktur terus terbatas juga, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Komputasi itu maksudnya hitungan tertentu. Jadi dulu itu algoritma itu dirancang, dibuat untuk menyelesaikan masalah perhitungan. Tapi sekarang semakin hari semakin ke depan ini bukan lagi hanya saja menyelesaikan masalah perhitungan, tentunya bisa masalah-masalah lainnya. Contoh di zaman sekarang sudah ada yang namanya AI. AI itu Artificial Intelligence. AI ini dia belajar dari cara berpikir manusia. Jadi dia pelan-pelan beradaptasi dengan kemampuan manusia. Dia belajar dari kesalahan manusia dan memperbaikinya sendiri, sehingga dia dapat dikatakan AI karena dia belajar, dimana sama seperti manusia, yaitu manusia juga belajar. Jadi secara sederhana, algoritma adalah suatu proses berpikir komputasional oleh seseorang untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang diberikan, tentunya dengan cara yang efektif dan efisien. Jika kita lihat pria di gambar pertama, berpikir komputasional. Artinya setelah dia menganalisis problem tertentu yang ditemui oleh di tempat menyelesaikan masalah ini, gambar masalah, dia akan merancang algoritma penyelesaiannya. Nah, tentunya dia harus merancang dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Contoh, sudah ada cara A, maka dia pikirin cara B bisakah lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, yaitu berpikir komputasional. Artinya ya menyelesaikan masalah perhitungan. Namun di sini kita menyelesaikan masalah yang lebih simpel lagi, yaitu contoh ya. Di sini ada 2 cup ya, dengan merek ya yang kita tahu yaitu Chatime, yang baru-baru ini mengeluarkan produk yang namanya BT21. Nah, dan kalian ini tentunya sudah pasti familiar juga lah dengan cup ini. Namun di sini kita mau berandai-andai dulu, berandai-andai. Contoh kita andai-andai di cup pertama yang berwarna lebih terang. Ini adalah misalnya tolong jangan disalahkan. Misalnya ini adalah rasa stroberi. Di cup yang lebih gelap ini adalah rasa anggur. Bagaimana cara kalian memindahkan rasa stroberi ke cup rasa anggur, dan dari rasa anggur ini ke cup rasa stroberi? Artinya memindahkan nih. Kan nggak mungkin dong buka tutup, ini tuang kemari ya, kecampur semua. Jadi caranya bagaimana? Namun jika kalian sudah terbiasa ya pasti kalian langsung tahu. Sediakan aja cup yang lainnya. Jadi yang rasa stroberi ini tuangkan ke cup yang kosong, sehingga cup stroberi sudah kosong. Sekarang
cup yang berasa anggur ini tuangkan ke cup berasa stroberi, sehingga ini kosong. Benar ya? Tadi kita menggunakan cup bantuan, cup kosong. Cup kosong ini kan sudah berisi stroberi. Tuangkan kembali ke cup anggur yang sudah kosong. Artinya kita hanya perlu satu wadah kosong bantuan untuk kita. Next, analogi algoritma. Dalam analogi algoritma ini, ya, kita harus menyelesaikan masalah yang ada. Contoh ya, ini ada tiles yang disusun yang biasa dijatuhkan. Sampai di sini dihadang nih. Stop masalahnya sampai di sini. Jangan merembes lagi masalahnya ke tempat lain. Artinya di sini kita sudah stop. Dan kita menyusun kembali solusi untuk pemecahan masalah yang sudah terjadi. Kan begitu. Itulah maksud dari algoritma. Ingat ya, sekumpulan proses berpikir komputasional untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, dengan cara lebih efektif dan efisien ini maksudnya bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan. Efektif itu istilahnya menyelesaikan masalah. Kalau kita susun puzzle, ya, jadi analoginya dalam susun puzzle aja nih. Kita susun puzzle, ada orang susun puzzle dari sampingnya dulu. Ada orang susun puzzle dari kiri ke kanan, ya, sebaris. Ada orang susun puzzle mulai dari tengah, keluar, samping, jadi terserah dia ketemu apa dia cari sampai dapat dia susun. Artinya, apakah cara menyusunnya efektif menyelesaikan masalah yang ada, yaitu harus menyelesaikan puzzle? Ya benar, efektif, semuanya bisa menyelesaikan puzzle. Tapi manakah yang paling efisien daripada ketiga cara menyusun ini? Kebanyakan orang lebih memilih menyusun luarnya dulu. Setelah menyusun luarnya, mereka akan menyusun dalamnya, isinya. Jadi itu lebih efisien bagi sebagian banyak orang dibanding orang-orang yang suka susunnya dari kiri ke kanan atau dari tengah-tengah, dari satu taruh samping, taruh atas, taruh bawah, taruh kiri ya. Jadi itu cara berpikir yang berbeda-beda. Mana yang lebih efisien, mana yang terstruktur. Biasanya sih orang-orang yang terstruktur, cara menyusunnya ini adalah cara yang pertama. Dia menyusun dari luarnya dulu. Dia cari dulu luarnya. Kenapa? Karena bagian luar ini adalah bagian yang sudah pasti atau sudah pasti letaknya di mana, dan sudah pasti ada pasangannya. Pasangannya cuma dua kemungkinan. Kalau enggak kiri ya kanannya. Misalnya ini ya, kalau nggak kirinya ya kanannya. Dia nggak usah cari pasangan bawahnya, nggak usah cari pasangan atasnya. Sedangkan orang yang susun dari tengah, dia harus cari kemungkinan pasangan atasnya, kirinya, bawahnya, dan kanannya. Artinya itu tidak efisien. Dia harus mengulang berkali-kali. Sedangkan ini lebih efisien, terstruktur dia. Itulah analogi algoritma. Next. Ada dua cara mempresentasikan algoritma. Jadi algoritma ini kok dipresentasikan sih? Sebenarnya algoritma ini adalah pintu atau gerbang awal menuju ke bahasa pemrograman atau pemrograman. Ya. Jadi kamu harus punya dulu logika berpikirnya, baru kamu bisa mengetikkan ke dalam bahasa pemrograman. Biasanya algoritma ini diilustrasikan atau dipresentasikan dengan dua buah cara, yaitu flowchart atau diagram alir dan pseudocode atau kode semu. Flowchart diagram alir ya ini akan dijelaskan di video-video berikutnya. Namun di sini kamu harus tahu dulu beberapa hal, yaitu ada gambar-gambar persegi panjang yang ujungnya melengkung atau melingkar. Nah, beda dengan ini jajaran genjang. Fungsinya beda gak? Atau suka-suka kita aja gambarnya. Ini jajar genjang, ini diamond, ini persegi panjang, jajar genjang lagi, dan persegi panjang yang melingkar di ujungnya. Tidak asal gambar ya. Jadi ini semua punya fungsinya. Begin, mulai. Input A, input B. Input A itu maksudnya masukkan nilai A, masukkan nilai B. Misalnya A kita input 5, B kita input 2. 5 lebih besar 2. Benar gak pernyataannya? Benar. Karena benar, dia masuk si 5 ini yang tadinya 5 masukkan ke dalam wadah yang namanya max. Jadi maksimalnya 5. Nah, setelah itu jalankan ke mari. Print max, print 5. Jadi nanti munculnya 5. And selesai.
kalau tadi kita ulang lagi, mulai input A, B. A-nya 1, B-nya 2 misalnya. 1 lebih besar 2, kan salah. Pernyataannya salah, maka masuk ke false. Jalan kemari. Bahkan maksimalnya atau max-nya dimasukkanlah B. B itu kan 2 masukkan. Maka print 2. Maka muncul 2, N, selesai. Pseudocode ini adalah kode semuanya. Sebenarnya pseudocode ini sudah mengarah ke bahasa pemrograman, atau lebih kurang dia sudah awalnya, dasarnya dari bahasa pemrograman. Jadi kita di sini kita menuliskan rangka-rangka berpikirnya, yaitu 1 mulai, 2 masukkan nilai A dan B, 3 jika A lebih besar B bernilai true, maka nilai max A. Jika A lebih besar B bernilai false, maka nilai max B. Kan sama aja kayak tadi ya, cetak nilai max, selesai. Nah, jadi pseudocode ini adalah deskripsi tingkat tinggi, atau dia dideskripsikan tingkat tinggi. Kenapa? Sebenarnya bahasa pemrograman itu sebenarnya ada 3, nanti kita jelaskan ya. Nah, jadi dia tingkat tinggi ya. Pseudocode ini ada deskripsi tingkat tinggi. Next. Maka kita masuk ke bahasa pemrograman. Nah, sebelum kita lanjut bahasa pemrograman, nah, tadi kan dijelaskan ada 3 level bahasa pemrograman. Sebenarnya ada high level, mid level, sama low level. Nah, yang kita kuasai atau dikuasai oleh rata-rata kebanyakan manusia pada umumnya itu high level. Karena high level itu yang sudah mendekati bahasa manusia. Sedangkan mid dan low itu lebih parah lagi, itu bahasa mesin ya. Bahasa mesin kamu nggak akan ngerti 12001, nah itu kamu nggak akan ngerti lagi ya. Bahasa mesin itu harus benar-benar yang expert yang mempelajarinya bertahun-tahun baru bisa mempelajarinya. Sedangkan kita nggak sampai yang begitulah, kita rata-rata mempelajari bahasa high levelnya. Nah, di sini bahasa pemrograman itu diklasifikasi menjadi 3 kelas besar ya, yaitu ada bahasa untuk desktop, program-program di desktop atau di komputer kamu, ada bahasa program yang biasa kita gunakan untuk website, kemudian biasa untuk Android. Jadi kalau untuk desktop biasa kita gunakan Java ya, logonya itu berbentuk seperti coffee. Kemudian Java ini selain Java ada Visual Studio, VB ya, VB.NET dan lain-lain. Kemudian untuk website biasa kita gunakan HTML, CSS, JavaScript, ada juga PHP sebagai bantuan sedikit ya. Kemudian Android itu ada Kotlin dan sebagainya, banyak lagi sebenarnya. Cuma yang paling umum itu Kotlin. Oke, sampai di sini. Jadi bahasa pemrograman juga akan kita bahas lebih lengkap, lebih detail di video-video berikutnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tugas, jadi setelah kalian menonton dan memahami video tadi, tentunya kalian sudah mengetahui bahwa algoritma dan program itu berbeda. Apalagi penulisannya itu tentu berbeda. Nah, di mana pemrograman atau program ditulis agar dapat dipahami oleh mesin, yaitu komputer kita. Sedangkan algoritma ditulis agar bisa dipahami oleh manusia. Makanya kalau kalian lihat tadi mengenai flowchart dan pseudocode, kita kan lumayan mengerti karena itu bahasa manusia. Ya, memakai flowchart dan pseudocode. Nah, itu algoritma. Menuliskan algoritma ke flowchart dan pseudocode itu adalah bahasa manusia, bisa kita terima, bisa kita ngerti. Tapi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman langsung, kita sudah mau melakukan pengkodingan. Artinya kita menulis bahasa, kode, semua kode bahasa. Dan tentunya ya masih bisa kita mengerti kalau kita sering mengulangnya. Untuk program yang sederhana, tentunya algoritma yang digunakan juga sederhana, bahkan sangat mirip dengan bahasa program. Yang tadi pseudocode itu lebih kurang itu sebenarnya sudah mendekati bahasa program. Nah, jika persoalan semakin kompleks, algoritma hanya terisi abstraksi, ya. Jadi yang akan mempermudah mengimplementasikannya menjadi sebuah program. Oke, sampai di sini jelas ya. Tugas kamu di Google Form, kamu kerjain dulu, itu adalah mengenai algoritma dan pemrograman. Ya. Untuk kamu cari jawabannya, ya kamu kan ada buku informatika tuh ya. Bukunya yang seperti ini nih. Nah,
ini bukunya. Silakan baca dari halaman 136. Kamu akan menemukan jawaban-jawaban yang ada tertera pertanyaannya di Google Form yang sudah saya kasih. Oke, kita akan jumpa di video berikutnya. Semoga ilmu yang telah di-share hari ini bisa berguna untuk kamu. Oke, thank you for watching.